Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam salah satu acara debat di stasiun televisi nasional, publik menyaksikan sebuah peristiwa yang sangat memprihatinkan. Seorang pengikut Habib Ba'alwi yang bersikap sangat fanatik dengan suara lantang menyatakan bahwa penelitian yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani merupakan ancaman bagi pemerintah dan persatuan bangsa. Tapi ada yang tidak selesai. Justru ini yang akan menimbulkan kegaduhan, yang akan merongrong pemerintahan Prabowo. Yaitu siapa? Imaduddin bin Sarmana. Itu tiap hari konten-kontennya. Begitu juga narasi-narasi mengadu domba. NU diobok-obok, NU gak bisa selesaikan masalah silsilah habaib. Gak bisa menetipkan daripada itu yang namanya Imaduddin bin Sarmana. Nggak bisa, MUI nggak bisa. Ini yang jadi masalah yang saat ini bergejolak di masyarakat. Maka saya melihat Imaduddin nggak berani ke Jakarta. Para muhibin akan membubarkan panggungnya Imaduddin. Karena ini mengobok umat Islam, menghancur belah, yaitu mengadu domba umat Islam. Yang akan di mana-mana itu gaduh dibuat seluruh Indonesia. Setiap hadir Imaduddin pasti terjadi kegaduhan, pasti terjadi penolakan. Kenapa? Ini yang harus kita pentingkan, ini yang harus kita utamakan. Ini pemecah belah bangsa. Ada apa di belakang itu semua? Hanya PKI. Lebih jauh lagi, penelitian tersebut bahkan dituduh sebagai bagian dari gerakan PKI. Ini bukan sekedar pernyataan emosional, tetapi tuduhan serius yang dampaknya jauh lebih berbahaya daripada sekedar perdebatan akademik. Menuduh sebuah kajian ilmiah sebagai ancaman negara, apalagi mengaitkannya dengan Partai Komunis Indonesia, adalah bentuk inflasi tuduhan yang bisa menyulut emosi massa, terutama masyarakat awam dan pengikut fanatik yang tidak memahami substansi persoalan. Pengalaman sejarah bangsa ini telah mengajarkan satu hal dengan sangat jelas. Tuduhan ideologis tanpa dasar selalu berujung pada konflik sosial. Mari kita jujur secara intelektual. Penelitian Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani bukanlah sebuah gerakan politik, bukan pula manuver ideologis. Ia adalah kajian akademik yang bekerja dengan metodologi sejarah, kritik sumber, dan analisis kronologi. Tidak ada agenda kekuasaan di dalamnya, tidak ada afiliasi dengan partai politik manapun, dan tentu saja tidak ada hubungan apapun dengan PKI, organisasi atau partai yang secara historis sudah lama bubar dan tidak relevan lagi secara faktual. Menyematkan label PKI pada riset ilmiah bukan hanya keliru, lebih jauh lagi telah mencederai nalar publik. Ini bukan lagi soal setuju atau tidak setuju dengan hasil penelitian. Ini soal cara berdebat yang sehat dalam masyarakat berakal. Justru sebagai pembuktian bahwa polemik nasab ini diletakkan di jalur ilmiah, pihak Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani secara terbuka mengajukan ajakan diskusi, bukan debat jalanan, bukan saling serang di media sosial, melainkan diskusi ilmiah terbuka. Ajakan tersebut disampaikan kepada 3 tokoh sentral Habib Ba'alwi di Indonesia, Rizik Syihab, Lutfi bin Yahya, Taufik As-Segaf. Ini bukan ajakan sembarangan. Ini ajakan kepada figur-figur dengan otoritas moral dan sosial yang diakui oleh komunitas mereka sendiri. Namun sampai hari ini, tidak ada respon terbuka. Yang beredar terakhir ini justru kabar bahwa Robitoh Alawiyah sebagai lembaga komunitas pencatatan nasab Habib Ba'alwi di Indonesia memilih menutup diri dan menolak untuk berdiskusi. Di titik ini, publik berhak bertanya, jika sebuah klaim itu kuat, mengapa takut untuk diuji? Jika sebuah nasab itu sahih, mengapa alergi untuk berdiskusi? Dan jika sebuah posisi itu benar secara ilmiah, mengapa harus berlindung di balik tuduhan ideologis?
Menuduh pihak yang berbeda pandangan sebagai PKI bukanlah sebuah argumen. Itu adalah jalan pintas emosional ketika logika tidak lagi mampu untuk bertahan. Lebih berbahaya lagi, tuduhan semacam ini bisa berpotensi untuk memecah umat, menyulut konflik horizontal, dan memperkeruh ruang publik dengan paranoia ideologis. Dalam dunia akademik, penolakan ilmiah dijawab dengan argumen, bukan label. Ketika yang muncul justru label dan teriakan, itu menandakan satu hal yang tidak bisa dihindari untuk disimpulkan, yaitu kepanikan intelektual. Dan kepanikan semacam inilah yang seringkali lahir karena satu sebab sederhana. Klaim yang selama ini diyakini ternyata tidak sekuat yang dibayangkan ketika dihadapkan pada uji ilmiah terbuka. Mari kita tutup dengan satu prinsip yang adil. Tidak semua yang mengkritik nasab adalah pembenci. Tidak semua yang mempertanyakan metode adalah musuh agama. Dan tidak setiap kajian ilmiah adalah konspirasi politik. Jika nasab benar, ia tidak perlu dilindungi dengan teriakan. Jika metode sahih, ia tidak akan runtuh oleh diskusi. Yang justru berbahaya bagi bangsa ini bukan penelitian ilmiah, melainkan kebiasaan mematikan akal sehat dengan tuduhan ideologis. Ilmu itu tidak butuh teriakan, kebenaran tidak butuh fitnah, dan kejujuran tidak pernah takut untuk diuji. Ada satu fakta sejarah yang sering sengaja dilewati ketika tuduhan PKI dilontarkan secara serampangan dalam polemik nasab. Faktanya sederhana dan bisa diverifikasi oleh siapapun yang mau membuka sejarah. Satu-satunya negara di kawasan Timur Tengah yang secara resmi pernah menganut ideologi komunis adalah Yaman Selatan. Bukan Indonesia, bukan Nusantara, tetapi Yaman Selatan. Wilayah yang secara historis justru dikenal sebagai daerah asal muasal keluarga Ba'alwi. Pada periode Perang Dingin, Yaman Selatan berdiri sebagai negara yang berideologi Marxis-Leninis, dengan sistem pemerintahan satu partai, afiliasi ke blok Soviet, dan kebijakan negara yang secara terang benderang berseberangan dengan Islam politik maupun Islam tradisional. Ini bukan opini, ini fakta sejarah internasional. Pertanyaannya sekarang sederhana tapi sangat mengganggu secara logika. Jika meneliti nasab Ba'alwi kemudian dituduh sebagai PKI, sementara secara faktual negara asal historis mereka justru pernah menganut ideologi komunis, maka di mana sebenarnya konsistensi logika tuduhan itu? Apakah setiap orang yang meneliti sejarah Yaman otomatis menjadi komunis? Ataukah setiap pembahasan akademik yang tidak menguntungkan satu kelompok langsung dilabeli ideologi yang terlarang? Di titik ini, tuduhan PKI tidak lagi terlihat sebagai kekhawatiran ideologis. Ia berubah menjadi alat stigma. Penting ditegaskan dengan jernih. Menyebut fakta bahwa Yaman Selatan pernah berideologi komunis, bukan tuduhan kepada individu atau keluarga tertentu hari ini. Tidak semua orang yang lahir di wilayah itu sebagai komunis. Tidak juga semua keturunan Ba'alwi terlibat atau mendukung ideologi tersebut. Justru sebaliknya, fakta ini menunjukkan betapa absurd dan berbahayanya logika generalisasi ideologis. Jika sejarah wilayah saja tidak otomatis mewariskan ideologi, maka bagaimana mungkin penelitian ilmiah dituduh PKI hanya karena menggugat metode? Disinilah masalah sebenarnya. Tuduhan PKI dalam polemik nasab bukan lahir dari analisis ideologi, melainkan dari kepanikan terhadap kritik ilmiah. Ketika argumentasi habis, stigma diaktifkan. Ketika data diuji, teriakan dikeluarkan.
Dan ketika diskusi buntu, musuh imajiner diciptakan. Sejarah Yaman Selatan justru mengajarkan satu hal yang penting. Ideologi negara bisa berubah, bisa runtuh, dan bisa ditinggalkan. Tetapi ilmu hanya bisa dilawan dengan ilmu. Mari kita jujur sampai akhir. Menuduh penelitian akademik sebagai PKI, sementara mengabaikan fakta sejarah yang jauh lebih kompleks, adalah satu bentuk logika selektif yang tidak pantas dipelihara dalam ruang publik yang sehat. Ilmu tidak tunduk pada stigma, sejarah tidak bisa dihapus dengan teriakan, dan kebenaran tidak pernah takut pada fakta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.